Ya Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Damai di hati. Puji Tuhan kita masih diperjumpakan di pagi ini oleh Tuhan. Merasakan tubuh yang sehat, kuat, yang diberkati. Saya rindu kita semua berjabat tangan satu dengan yang lain. Mungkin ada datang kamari tidak pernah pegang tangan dari hari Senin. Ya, berdiri semua, satu orang pegang tangan paling banyak dengan 20 orang. Ya, beri senyum yang terbaik. Yang nyandak dapat tanpa duduk, silakan ambil tempat duduk supaya tidak berdiri. Kita menyanyi pujilah dia, pujilah dia. Pujilah dia, pujilah dia. Yesus Tuhan Rajamu, Maha Pengasih, Maha Mulia. Yesus Tuhan Raja. Tetap berdiri, kita nyanyi. Penguasa semesta alam, Raja adil pembela kita. Dia hapus kesakitan. Mari sambut Rajamu. Pujilah dia, pujilah dia. Yesus Tuhan Rajamu, Maha Pengasih, Maha Mulia. Yesus Tuhan Raja. Ya, silakan duduk kembali. Berharap semua dapat tempat duduk, jangan ada yang berdiri. Mari tempati tempat-tempat yang kosong. Pendeta lihat dari sini masih ada yang berdiri. Silakan tempati tempat yang kosong dan kita sama-sama mau mendengarkan firman. Mari. Siapa ada jabat tangan Riki 20 orang? Betapa penting jabat tangan, karena kalau COVID tidak bisa jabat tangan ya. Hari ini kita bersyukur kita berjabat tangan, tapi pengamatan pendeta dari tempat ini ada yang jabat tangan, tapi masih jabat tangan diplomatik. Tahu jabat tangan diplomatik? DP tangan pigi, mar DP kapalan mentau di mana. Tapi berharap kita semua bersuka cita di dalam Tuhan, karena Tuhan terus memberkati kehidupan kita. Tinggal 1 hari lagi di bulan Oktober dan kita akan memasuki bulan November. Kalau soberber, somo dekat Natal. Sekarang Natal so di Pineleng. Ya? Sadikile dia somo sampai di Manado. Dan kita percaya ketika kita akan merayakan Natal, ada sukacita yang akan kita nikmati. Tapi kadangkala pergumulan-pergumulan hidup yang kita alami membuat kita kehilangan sukacita ketika hendak merayakan Natal. Banyak persoalan, banyak pergumulan, ada banyak tantangan yang akan kita hadapi ketika kita hendak merayakan Natal. Karena itu kita butuh tuntunan firman Tuhan agar kita tidak kalah ketika menghadapi pergumulan hidup. Tetapi iman kita yang akan mengalahkan pergumulan hidup kita. Amin. Karena itu mari kita lihat bacaan kita. Bagaimana orang Israel memiliki kemenangan ketika mereka berperang melawan orang Amalek. Musa sebagai seorang pemimpin, dia tahu dia tidak diizinkan Tuhan untuk masuk ke tanah yang dijanjikan Tuhan di tanah Kanaan. Karena itu dia merasa bertanggung jawab untuk memperlengkapi Israel agar ketika mereka masuk di tanah Kanaan, mereka tetap taat dan setia kepada Tuhan. Musa sebagai pemimpin, dia tidak andalkan kekuatannya, tetapi dia selalu mengandalkan Tuhan ketika diperhadapkan dengan segala bentuk cobaan, bahkan pergumulan hidup. Ada pergumulan yang dialami di Israel ketika mereka berada di Rafidim. Rafidim artinya sandaran. Ketika umat Israel telah keluar dari Mesir, mereka mengembara di padang gurun. Ketika tiba di Masa dan Meriba, ketika berada di Rafidim, mereka mengalami pergumulan, tidak ada air. Umat Israel bersungut-sungut kepada Musa. Mereka marah kepada Musa. Bahkan kalau kita baca dalam Keluaran pasal 17 ayat-ayat yang terakhir, mereka mencobai Tuhan dengan mengatakan, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak?
Ini sikap Israel ketika mereka menghadapi tantangan dan pergumulan hidup karena tidak memiliki air untuk diminum. Nah, ketika ada di Rafidim, ternyata pergumulan tetap ada. Kalau tadinya tidak ada air untuk diminum, itu masih dapat diatasi. Tapi sekarang mereka diperhadapkan dengan bangsa Amalek, bangsa yang besar, yang hendak berperang melawan mereka. Padahal tujuan mereka ada di Rafidim, mereka mau berkemah, mau beristirahat. Tapi datang orang Amalek menyerang mereka. Siapa Amalek ini? Amalek adalah keturunan Esau. Kita ingat cerita tentang kakak beradik Esau dan Yakub. Amalek semestinya bersaudara dengan orang Israel. Tetapi mereka menghalang-halangi orang Israel untuk masuk dalam tanah Kanaan. Nah, Amalek menyerang kehidupan orang Israel. Musa sebagai pemimpin, dia merasa bertanggung jawab. Dia andalkan Tuhan. Dia berseru kepada Tuhan. Dia memohon Tuhan terlibat dalam kehidupan umat Israel. Musa berikan perintah kepada Yosua, pilihlah orang-orang bagi kita, lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku. Dan ketika Yosua melakukan apa yang diperintahkan Musa, maka orang Israel dapat meraih kemenangan, dapat mengalahkan Amalek bersama dengan rakyatnya. Kita akan lihat apa kunci keberhasilan sehingga orang Israel boleh memenangkan peperangan dengan orang Amalek. Kunci kemenangan pertama sehingga Israel boleh meraih kemenangan di dalam Tuhan. Pertama, karena adanya doa dan ketergantungan sepenuhnya kepada Tuhan. Ada doa, ada ketergantungan sepenuhnya kepada Tuhan, dan itu terlihat dalam bacaan kita. Ketika Yosua berperang dengan orang Amalek, apa yang dilakukan oleh Musa? Musa berdoa, dia naik ke puncak bukit. Bukan cuma Musa, tapi ada Harun, ada Hur. Apa yang dilakukan oleh Musa di puncak bukit? Dia memegang tongkat Allah di tangannya. Dan yang terjadi, ketika tangan Musa berada di atas, siapa yang lebih kuat? Halo, siapa yang lebih kuat? Israel. Tapi ketika tangan Musa diturunkan, siapa yang lebih kuat? Amalek. Musa memegang tongkat Allah di tangannya dan mengangkat tangan. Itu simbol kehidupan yang berdoa. Musa mengangkat tangan, itu tanda Musa bersyafaat untuk Yosua dan rakyat Israel yang berperang melawan orang Amalek. Musa mengangkat tangan sebagai simbol, dia minta Tuhan turun tangan untuk campur tangan ketika Israel berperang melawan orang Amalek. Dalam Alkitab kita melihat kalau orang berdoa dengan mengangkat tangan, itu artinya dia sementara berdoa. Mazmur 28 ayat 2 pemazmur katakan, dengarkanlah suara permohonanku apabila aku berteriak kepadamu minta tolong dan mengangkat tanganku ke arah tempatmu yang maha kudus. Jadi orang mengangkat tangan simbol dari kehidupan yang berdoa. Bahkan Mazmur 63 ayat 3 sampai 5 dikatakan, demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup. Bibirku akan memegahkan engkau. Demikianlah aku mau memuji engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi namamu. Jadi mengangkat tangan simbol kehidupan berdoa. Mengangkat tangan sebagai tanda syafaat. Musa mengangkat tangan sebagai tanda dia mohon tuntunan Tuhan, mohon campur tangan Tuhan atas peperangan Israel terhadap Amalek. Musa mengangkat tangan sebagai kehidupan yang berdoa kepada Tuhan. Musa hanya mengandalkan Tuhan. Musa tidak mengandalkan pengalamannya sebagai seorang pemimpin. Musa tidak mengandalkan kekuatannya, tetapi dia mengandalkan Tuhan. Ketika tangannya terangkat, lebih kuatlah Israel. Tapi ketika tangannya diturunkan, maka lebih kuatlah Amalek.
Jadi Musa mengangkat tangan adalah gambaran doa. Dia membutuhkan Tuhan, dia memerlukan pertolongan Tuhan. Bagaimana dengan kita saudara-saudara? Ketika kita menghadapi pergumulan hidup, ketika kita dihadapkan dengan persoalan-persoalan hidup, apakah kita senantiasa berdoa dan berdoa kepada Tuhan? Hari ini kita diingatkan, kunci kemenangan Israel melawan Amalek pertama, karena ada doa dan ketergantungan sepenuhnya kepada Tuhan. Begitu juga dengan kehidupan kita. Ketika kita diperhadapkan dengan persoalan, dengan pergumulan apapun yang kita alami, kita diingatkan tetap berdoa dan bergantung sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Pendeta bertanya kepada kita semua, kira-kira satu hari berapa kali kita berdoa? Satu hari berapa kali berdoa? Bingung mau jawab. Ada lomba menyikat gigi, cuma cerita ya. Ada lomba menyikat gigi, diikuti oleh 3 om ya. Om pertama Om Waseng dari Kakas, om kedua Om Utut dari Tondano, om ketiga Om Alok dari Langoan. Mau ikut lomba sikat gigi. Tanya akang Pak Om Waseng dari Kakas, Om Waseng, kira-kira satu hari berapa kali sikat gigi? Om Waseng bilang, kita satu hari 3 kali sikat gigi. Dorang bilang, apa semua? Om Waseng bilang, sebelum makan pagi, sebelum makan siang, sebelum makan malam. Odo semua pakai tangan. Tanya Pak Om kedua, Om Utut dari Tondano. Om Utut, kira-kira satu hari berapa kali sikat gigi? Om Utut bilang, kita 6 kali sikat gigi. Apa sama Om Utut? Om Utut bilang, sebelum makan pagi, sesudah makan pagi. Sebelum makan siang, sesudah makan siang. Sebelum makan malam, sesudah makan malam. 6 kali, semua pakai tangan. Terakhir panggil Om Alok dari Langoan. Dan tanya, Om Alok berapa kali? Dia bilang, kita 12 kali. Sama, hah? 12 kali apa semua? Om Alok bilang, Januari 1 kali, Februari 1 kali, Maret 1 kali. Pantasan Om Alok sakit-sakit gigi, ternyata jarang sikat gigi. Nah, kalau pertanyaan ini ditanyakan pada kita, kira-kira satu hari berapa kali kita berdoa? Mungkin ada yang bilang, kita 3 kali, kita 4 kali, kita 5 kali, kita setiap saat. Baik, yang pentingnya tidak 1 bulan 1 kali. Mari kita senantiasa membangun mesbah doa. Mari kita senantiasa menjadi tiang doa, jadi berkat bagi orang lain, mendoakan orang lain. Ketika ada persoalan yang kita hadapi dalam hidup ini, biar kita berdoa. Memang saudara-saudara, ketika kita berdoa, ada persoalan kita berdoa. Apalagi berdoa dan sungguh-sungguh. Amin kamari, bukan berarti persoalan soalnya tidak ada. Nyanda. Persoalan tetap ada. Malah kadang-kala tuh persoalan lebih malim buku. Tapi apa yang kita dapatkan ketika kita berdoa, ada kekuatan yang akan kita dapatkan ketika kita berdoa. Kita dikuatkan untuk menghadapi pergumulan. Kita dikuatkan menghadapi tantangan dan godaan hidup. Karena itu pertama yang mau diingatkan pada kita, kalau kita rindu meraih kemenangan di dalam Tuhan, maka syarat pertama ada doa dan bergantung sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Siapkan waktu untuk senantiasa berdoa kepada Tuhan. Memang kadang-kala orang ketika bangun kamari diburu dusu-dusu oleh pekerjaan, kadang-kala sengaja berdoa. Taruhlah berdoa kurang laporan, makasih Tuhan selesai bangun. Oh, kadang-kala tidak ada ucapan syukur. Tapi kita diingatkan penting sekali kehidupan berdoa. Dengan berdoa kita mendapatkan kekuatan dari Tuhan. Dengan berdoa kita dimampukan menghadapi pergumulan-pergumulan hidup kita. Dan jangan lupa terus bergantung kepada Tuhan, supaya kita meraih kemenangan di dalam Tuhan. Itu pertama. Sedangkan kunci keberhasilan, kunci kemenangan kedua dari orang Israel melawan orang Amalek, mereka memperoleh kemenangan kunci yang kedua, karena ada kerjasama dan topangan yang baik. Waktu Musa naik ke puncak bukit, ada Harun dan Hur yang bersama-sama dengan dia. Waktu Musa memegang tongkat Allah dan mengangkat tangannya ke atas,
Tangannya terasa penat, kadangkala turun ke bawah. Apa yang dilakukan oleh Harun dan Hur? Mereka menopang Musa. Ambil batu, kasih di bawah Musa, Musa boleh duduk. Tangan kanan dan kiri dari Musa ditopang oleh Harun dan Hur. Ketika tangan Musa ditopang oleh Harun dan Hur, itu bentuk kerjasama, itu kerja tim yang dilakukan oleh Musa, Harun, dan Hur. Ada kerjasama, ada topangan, sehingga tangan Musa tidak bergerak sampai matahari terbenam. Maka Israel memiliki kemenangan di dalam Tuhan. Ada Harun dan Hur yang menopang kehidupan Musa. Kalau Harun terantau, siapa tuh Harun? Harun itu imam besar. Martu Hur, siapa tuh Hur? Hur bukan panglima besar seperti Yosua. Hur bukan pemimpin besar seperti Musa. Hur bukan imam besar seperti Harun. Hur bukan panglima atau tentara. Siapa ini Hur? Kalau kita membaca dalam Keluaran 24 ayat 14. Keluaran 24 ayat 14 bilang, tetapi kepada para tua-tua itu ia berkata, tinggallah di sini menunggu kami, sampai kami kembali lagi kepadamu. Bukankah Harun dan Hur ada bersama-sama dengan kamu? Siapa yang ada perkaranya, datanglah kepada mereka. Harun, orang yang tidak terkenal, tapi ternyata punya pengaruh besar di tengah-tengah kehidupan orang Israel. Siapa punya masalah, datang pada Harun dan Hur. Hur bukan orang terkenal, tetapi dia mau menopang Musa dalam pertempuran doa. Dalam kehidupan kita, di dunia kerja, dunia keluarga, di jemaat, di masyarakat, ada orang-orang seperti Hur, bekerja tetapi tidak kelihatan. Kalau dipimpin-pimpin ibadah hari Minggu, khotbah dapat lihat. Martu pendoa-pendoa di belakangnya tidak dapat lihat. No? Kalau ibadah-ibadah di gereja, kantoria atau singers, pemain musik dapat lihat. Markostor yang membersihkan gereja, kadang-kalanya tidak dapat lihat. Tapi tugas mereka sangat mulia. Di tempat kerja ada banyak orang seperti Hur. Dia bekerja, tetapi di belakang layar. Dia bekerja, tapi tidak kelihatan. Tapi Tuhan melihatnya, Tuhan akan bilang, baik sekali pekerjaanmu. Orang mau jadi orang terkenal atau tidak, lakukan pekerjaan dengan sungguh-sungguh. Perlu ada topangan, perlu ada kerjasama, supaya boleh meraih keberhasilan di dalam Tuhan. Bicara kerjasama, orang Langowan paling tahu. Pendeta mau tanya, ada orang Langowan sini? Cuma satu. Oh dua. Pendeta orang Langowan. Dorang bilang, bicara kerjasama orang Langowan paling tahu. Dulu kata kalau gergaji kayu toh, satu di atas, satu di bawah. Kondo mulai baku tola tu gergaji. Ketika baku tola nombor ini, perangko perkitya, perangko perkitya. No? Kalau tu gergaji perkitya terus nak berjalan tu gergaji, ndak mau potong tu kayu. Mar kalau ada kerjasama, tu kayu mau potong. Ada orang rataan di sini? Oh, ndak ada. Nah, orang rataan slow marslat. Paangkona pakita pe, pelang derang. Paangkona pakita pe, biar pelang markal bajalang tu gergaji, tak potong tu kayu. Berarti ada apa? Kerjasama. Ada orang Tombatu sini? Ada. Kalau Tombatu menyala abangku, no? Kalau Tombatu gergaji begini, si hondong caukine, si hondong caukine, odo bajalang tu gergaji tak potong tu kayu. Karena apa? Ada kerjasama. Begitu juga dengan kehidupan kita. Kalau kita rindu ada kemenangan dalam hidup ini, maka harus ada kerjasama dan saling menopang satu dengan yang lain. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah akan semakin maju jika ada kerjasama, ada kerja tim yang sangat solid, ada saling menopang satu dengan yang lain, sehingga dinas ini semakin maju di dalam Tuhan. Kalau kita rindu ada kemenangan dalam hidup ini, yang kedua kita diingatkan harus ada kerjasama dan saling menopang satu dengan yang lain. Dan terakhir dari bacaan kita,
Kita lihat kunci keberhasilan yang ketiga dari orang Israel ketika melawan orang Amalek, yaitu ada ketaatan dan kesetiaan kepada Tuhan. Yosua diperintahkan Musa, pilih orang-orang, esok keluar kau berperang. Yosua mau melakukan perintah dari Musa. Yosua mau mendengar, ada ketaatan dan kesetiaan, sehingga ketika Yosua maju berperang, mereka memiliki kemenangan. Itu karena apa? Ada ketaatan dan kesetiaan melakukan perintah Tuhan. Mari kita juga dalam menjalani hidup ini, mari kita taat dan setia melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup ini. Kalau kita taat dan setia melakukan apa yang dikehendaki Tuhan, maka kita percaya berkat Tuhan, kemenangan akan kita raih dalam hidup ini. Amin. Kalau di orang keluarga, misalnya contoh ya, ada dua anak. Tuh satu manis-manis sekali, rajin sekali. Untuk anak satu kabal sekali. Yang boleh bicara apa, kau malas sekali. Kau kira-kira ini anak dua minta, Pak, beli akang HP Pak kita. Sebagai orang tua, tuh anak mana orang mulai dulu kasih akang HP? Tuh anak rajin atau anak malas? Hah? Tuh anak mana orang mau kasih? Tuh anak yang rajin. Anak rajin ketika orang tidak suruh dia sok kerja dengar-dengaran, ketika dia minta beli HP langkah teman, aduh tidak ada doi mama, tidak ada doi papa, marame jijo berusaha supaya boleh beli akang HP tuh anak. Maka anak malas meminta HP, orang marah kan, orang bilang, oh nanti ngana pemalas itu, tunggu jo biar ngana mana nangis darah, ngana kira mama mau beli akang ngana, pemalas begitu, nyak dengar-dengaran. Sedangkan orang manusia mampu memberi penilaian mana lebih dulu tuh orang mau ikut akang. Apalagi Bapa di sorga. Dalam tugas pekerjaan pun pendeta tahu. Siapa katuk tuh rajin dapat reward. Siapa tuh malas dapat punishment. Ya, dapat hukuman. Karena itu kita diingatkan belajar taat, belajar setia. Sehingga kita akan meraih kemenangan di dalam Tuhan. Untuk meraih kemenangan di dalam Tuhan, kita harus belajar sabar, bukan buru-buru. Pertempuran atau peperangan Israel dan orang Amalek, memang Yosua yang memimpin peperangan, Musa, Harun dan Ur yang menjadi penopang doa, tetapi sesungguhnya yang berperang adalah Tuhan. Tuhan yang berperang, tangan Tuhan yang perkasa yang menolong Israel sehingga mereka meraih keberhasilan dan kemenangan. Karena itu Tuhan katakan kepada Musa, tuliskan semuanya ini dalam sebuah kitab sebagai tanda peringatan dan ingatkan ke telinga Yosua bahwa aku akan menghapus sama sekali ingatan kepada Amalek dari kolong langit. Artinya mau bilang Pak Yosua, itu persoalan selesai. Begitu juga dengan kehidupan kita. Amalek itu gambaran dari persoalan-persoalan yang menyerang hidup kita. Amalek itu gambaran dari masalah-masalah yang menyerang kehidupan kita. Tetapi ketika kita senantiasa berdoa dan bergantung kepada Tuhan, ketika kita senantiasa bekerja sama dan saling menopang, ketika ada ketaatan dan kesetiaan kepada Tuhan, maka segala ingatan kepada Amalek, segala ingatan kepada persoalan pergumulan hidup akan dihapuskan oleh Tuhan. Sehingga kita akan berseru kepada Tuhan, Engkau Jehovah Nisi, Engkau Allah yang berperang, Tuhanlah panji-panjiku, tangan di atas panji-panji Tuhan, Tuhan berperang melawan Amalek turun-temurun. Tiga hal ini yang mau diingatkan kepada kita untuk meraih kemenangan di dalam Tuhan. Penting sekali terus berdoa dan bergantung kepada Tuhan. Penting sekali bekerja sama dan menopang satu dengan yang lain. Penting sekali ada ketaatan dan kesetiaan kepada Tuhan. Maka dengan cara yang ajaib Tuhan memampukan kita, Tuhan menolong kita meraih kemenangan di dalam Tuhan. Sehingga Tuhan yang ditinggikan, Tuhan yang dimuliakan di tengah-tengah kehidupan kita. Mari kita tundukkan kepala kita. Kita renungkan firman yang telah kita dengar bersama saat ini. Kalau selama ini mungkin saat ini ada Amalek-Amalek, ada persoalan-persoalan, ada pergumulan-pergumulan hidup yang sementara menyerang kehidupan kita.
Percaya tangan Tuhan yang kuat tidak akan pernah membiarkan kita. Ketika kita selalu berdoa dan bergantung kepada Tuhan. Ketika kita mau bekerja sama satu dengan yang lain, teristimewa bekerja sama dengan Roh Kudus. Ketika kita mau taat dan setia pada perintah Tuhan, maka kita percaya tangan Tuhan yang perkasa akan berperang melawan Amalek-Amalek, akan berperang dan menguatkan kita menghadapi pergumulan-pergumulan hidup. Asalkan kita terus bergantung kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan dalam hidup ini. Karena itu saudara, mari kita semua terus percaya kepada Tuhan. Menyerahkan hari-hari hidup kita kepada Tuhan. Kita percaya tangan Tuhan yang berkuasa. Tangan Tuhan yang akan menolong kita. Tangan Tuhan yang akan memberikan kemenangan kepada kita menghadapi apapun dalam hidup ini. Mari kita katakan, hatiku percaya. Hatiku percaya padamu Tuhan. Ketika kita sungguh percaya, maka Dia akan memberikan kemenangan kepada kita semua. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya. Selalu ku percaya saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya mari katakan, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya. Bapa, kami bersyukur untuk firman yang boleh kami dengar pada saat ini. Ada banyak sekali masalah dan pergumulan hidup yang kami alami. Tapi biar kami terus percaya kepadamu Tuhan. Kami terus berdoa dan bergantung sepenuhnya kepadamu. Kami akan bekerja sama dengan Roh Kudus dan akan saling menopang satu dengan yang lain. Kami mau taat dan setia kepadamu Tuhan. Maka kami percaya kami akan meraih kemenangan di dalam Tuhan. Sekalipun kami tidak melihat jalan di depan kami. Sekalipun ada jalan buntu ketika kami diperhadapkan dengan persoalan hidup. Tapi hati kami selalu percaya kepadamu Tuhan. Ketika kami bergantung kepadamu dan mengandalkan Engkau, maka Engkau akan memberikan jalan keluar yang terbaik. Engkau akan beri kami kekuatan, sehingga kami mampu menghadapi Amalek-Amalek dalam hidup kami ini. Terima kasih untuk firman-Mu Bapa. Terima kasih untuk kemenangan demi kemenangan yang Engkau beri bagi kami semua. Biar kami tetap tunduk pada pengaturan-Mu. Biar kami terus mempermuliakan Engkau dalam hidup kami. Dan kami percaya tangan-Mu yang perkasa akan menolong kami semua. Terima kasih untuk firman-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.